Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun ini. Untuk semua kategori, berikut akan saya sampaikan poin-poin penting dari petunjuk teknis seleksi pengadaan P3K untuk semua kategori. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuk teknis untuk pengadaan seleksi calon pegawai pemerintah tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian merupakan penjabaran dari Permenpan nomor 20 tahun 2022 ini ya. Secara umum kriterianya ini sudah dimuat di sana. Namun yang akan kita bahas ini adalah poin-poin penting terkait dengan pelaksanaannya yang kiranya perlu untuk kembali kita pahamkan. Yang pertama ini kita akan lihat di bagian F Bapak Ibu sekalian tentang pelamaran. Disebutkan di sini bahwa pelamar sebagaimana dimaksud bab 1 huruf C melakukan pelamaran seleksi calon P3K untuk JAB Guru melalui portal nasional yakni sscisnbkn.go.id. Lamaran disebutkan di sini wajib dilakukan oleh semua guru. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah PG dan yang sudah memiliki akun, ini pelamaran ini dipergunakan untuk melakukan update kekinian terkait dengan data-data yang sudah diunggah sebelumnya. Kemudian untuk rekan-rekan yang memang belum memungkinkan di tahun 2021 mengikuti, maka wajib untuk melakukan pembuatan akun hingga nanti upload bekas sesuai dengan tahapan di tahun 2021. Namun poin penting yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa setiap guru diwajibkan mendaftar itu di daerah masing-masing atau dikunci di daerah masing-masing, khusus untuk pelamar kategori 1 hingga kategori 3. Ini yang tertuang di sini. Lalu di poin ke-7 Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan akademik dan atau sertifikat pendidik berdasarkan surat edaran. Ini ada surat edaran tentang kualifikasi akademiknya. Jadi semua peserta ternyata diharuskan memilih jabatan. Ini memang agak ambigu kalau kita perhatikan di guru kategori 1 sebenarnya ya tidak perlu melamar karena akan ditempatkan langsung oleh Kemendikbud di sekolah yang sudah ditetapkan. Namun di sini ternyata disuruh untuk memilih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu tetap memilih walaupun nanti ditempatkan oleh Kemendikbudristek. Karena di bagian J Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan pelaksanaannya di sini sudah disebutkan bahwa pelamaran akan dilakukan dimulai September hingga Oktober ya. Mendekati akhir September ini belum ada, jadi kemungkinan ini di awal Oktober. Kemudian seleksi administrasi, seterusnya nanti pengumuman hasil seleksi ini belum dirinci oleh Kemendikbud atau Panselnas. Namun di sini sudah ada dibuat di poin 10 penempatan bagi pelamar prioritas 1. Jadi Bapak Ibu sekalian kategori 1 walaupun diminta untuk melamar di portal SSCISN, namun Bapak Ibu ya penempatannya itu ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian dilanjut dengan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 dan 3. Ini kategori 2 dan 3. Ibu sekalian barangkali sudah tahu kategori masing-masing juga di Oktober apabila penempatan sudah selesai dan masih ada formasi di daerah Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu untuk prioritas 2 dan 3 itu tidak bisa keluar dari daerah masing-masing. Hingga nanti di bagian ke-18 ya untuk umum ini pengumuman hasil sangga seleksi kompetensi di Desember. Jadi 3 bulan ini Oktober hingga Desember dipergunakan untuk seleksi. Kemungkinan besarnya ini nanti pembagian SK SPMT-nya adalah di Januari 2023. Lalu untuk pelaksanaan seleksi kompetensi Bapak Ibu sekalian itu bisa kita lihat di bab 4 bahwa disebutkan di sini untuk penempatan dan seleksi akademiknya barangkali Bapak Ibu sekalian sesuai dengan Permenpan nomor 20. Ini tidak perlu kita kupas lebih jauh ya, secara umum masih tetap mengikuti Permenpan nomor 20 tersebut. Prioritas yang paling diutamakan adalah skala prioritas 1, kemudian dilanjutkan dengan prioritas 2 dan 3. Ini alur-alur penempatannya barangkali masih sama dengan Permenpan nomor 20. Namun ada poin utama terkait dengan proses penempatan skala prioritas 1 khusus untuk guru swasta. Hal mana ini adalah alurnya dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian apabila 1 pelamar guru swasta memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan 2 maka dipakai yang paling tinggi. Namun di bagian C disebutkan bahwa guru swasta sebagaimana dimaksud pada huruf A ditempatkan pada satuan pendidikan yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Lalu di bagian lain apabila tidak terdapat kebutuhan maka guru swasta belum dapat ditempatkan. Ini adalah skala prioritas 1 namun kategori keempat. Jadi artinya penempatannya adalah paling akhir dari kategori 1. Yang berikut yang mau kita lihat lebih jauh adalah pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar 2 dan pelamar 3. Mana untuk pelamar 2 dan 3 itu adalah seleksi verifikasi Bapak Ibu sekalian. Indikator dari penilaiannya juga ini dibagi atas 13 poin kita akan lihat. Namun panitia dari seleksi untuk kategori 2 dan 3 itu adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior, kemudian WKS
BSPDM atau Badan Kepegawaian, lalu Dinas Pendidikan. Ini masing-masing dibagi Bapak Ibu sekalian tugasnya. Tempat bertugasnya ditetapkan oleh panitia seleksi instansi daerah. Sebenarnya tetap ujian juga ya, namun ujiannya adalah di Panselnas daerah. Di bagian 3 disebutkan ini lebih jelas bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar 2 dan pelamar 3 dilaksanakan apabila proses penempatan bagi pelamar proses 1 sudah dilakukan dan masih tersedia kuota. Khusus untuk daerah-daerah yang baru buka di tahun ini, maka ini langsung dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah poin-poinnya ya, meliputi bobot dan aspek penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Yang pertama adalah kompetensi profesional pedagogik sosial kepribadian. Ini Bapak Ibu sekalian bobotnya 40%, aspeknya pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi, lalu berpusat pada peserta didik dan kenyamanan dan keamanan belajar. Nah, ini dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian kategori 2 dan 3 akan disupervisi melakukan pembelajaran di ruangan. Nanti dari sana dinilai aspek-aspek ini. Aspek ini sendiri indikatornya ditetapkan oleh Kemendikbud ya. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, untuk aspek yang pertama ini kompetensi profesional pedagogik sosial kepribadian, Bapak Ibu bisa rancang ya, ini masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan nilainya. Ada tambahannya Bapak Ibu sekalian, efektivitas pembelajaran dan asesmen berorientasi pada peserta didik serta struktur pengetahuan. Lalu aspek kedua ya, kinerja itu bobotnya 60%, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama. Ini dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan juga Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah diambil dari nilai yang datanya sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi mereka akan mengambil nilai-nilai ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Dan pembobotannya dijelaskan di sini. Kepala sekolah pembobotan untuk 40% tadi adalah 50, guru senior 30 dan pengawas 20. Atau bisa juga tanpa kepala sekolah Bapak Ibu sekalian, guru senior 60, pengawas 40, atau bisa tanpa guru senior, pengawas sekolah 70 dan pengawas 30. Ini bobotnya. Atau bisa juga ini 100% kepala sekolah tanpa guru senior dan guru pengawas. Itu adalah pembobotannya. Lalu pembobotan nanti akan diambil 60% sampai dengan 100%. Ini untuk digabungkan dengan penilaian yang berasal dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini ya. Selanjutnya dari sini digabunglah nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan 40% nilai kompetensi dan 60% dari nilai kinerja. Nilai ini kemudian diurutkan Bapak Ibu sekalian dari nilai tertinggi, karena daerah memiliki kewenangan untuk menempatkan Bapak Ibu kategori 2 dan 3 walaupun nanti itu harus dilaporkan ke Kemendikbud untuk mendapat persetujuan. Di bagian C, penguas hasil seleksi kompetensi pelamar 1, 2, 3. Hasil seleksi calon P3K guru tahun 2002 merupakan tanggung jawab panitia dan masa sanggah juga masih ada apabila Bapak Ibu prioritas 2 dan 3 ya ingin melakukan sanggahan atas baik itu penempatan maupun hasil penilaian yang dilakukan oleh panitia, meliputi kepala sekolah dan Dinas Pendidikan, pengawas serta guru senior. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian poin-poin pentingnya yang tentunya ada di sini yang bisa kita perhatikan adalah untuk prioritas 2 dan 3 ini masih ada yang bisa Bapak Ibu perbaiki ya terkait dengan pelaksanaan supervisi untuk poin-poin yang akan diujikan nanti. Selebihnya Bapak Ibu sekalian masih tetap seperti Permenpan nomor 20 tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.